Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua audien. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil resume dari kedua jurnal yang telah kami pelajari. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan perbandingan algoritma C4.5 untuk memprediksi ketepatan waktu lulus mahasiswa dan data mining algorithm and their application in education. Sebelum itu, kami dari kelompok 8 ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Daniel Izan Akbari dengan NIM akhir 098. Saya Aris Chandra Mujafar dengan akhiran NIM 088. Saya Muhammad Rafli dengan akhir NIM 118. Saya Maria Claudia Meo dengan akhir NIM 108. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas bagaimana algoritma-algoritma ini diimplementasikan dalam konteks pendidikan, berdasarkan analisis dari kedua jurnal yang telah kami presentasikan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan jurnal yang pertama yang akan dijelaskan oleh Saudara Aris. Terima kasih, saya akan memulai dengan memberikan latar belakang dari jurnal yang pertama. Jurnal ini berfokus pada penerapan algoritma C4.5 dan ID3 dalam memprediksi waktu kelulusan mahasiswa. Pohon keputusan yang dihasilkan oleh kedua algoritma ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi lama studi mahasiswa berdasarkan berbagai data seperti nilai akademik, latar belakang sosial ekonomi, dan aktivitas kemahasiswaan. Algoritma C4.5 dan ID3 adalah dua metode yang sering digunakan dalam pembuatan pohon keputusan. Algoritma ini bekerja dengan cara memetakan berbagai atribut data menjadi cabang-cabang keputusan yang memungkinkan kita memahami secara lebih mendalam bagaimana faktor-faktor tertentu dapat mempengaruhi waktu kelulusan mahasiswa. Pohon keputusan adalah model prediksi berbentuk seperti pohon, di mana setiap cabang mewakili suatu keputusan yang didasarkan pada nilai atribut tertentu. Pohon keputusan ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai waktu kelulusan, tetapi juga memudahkan pihak universitas dalam memantau mahasiswa yang memerlukan perhatian khusus. Dengan demikian, prediksi ini dapat memberikan dasar bagi intervensi akademis yang lebih tepat sasaran. Baik, selanjutnya dipersilahkan kepada Saudari Klau untuk melanjutkan memaparkan tujuan dari penelitian ini. Terima kasih. Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan algoritma C4.5 dan ID3 untuk mengetahui mana yang lebih efektif dalam memprediksi waktu kelulusan mahasiswa. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor signifikan yang memengaruhi waktu kelulusan. Dengan menggunakan model prediksi berbasis pohon keputusan, diharapkan dapat ditemukan algoritma yang memberikan akurasi prediksi terbaik. Hal ini tentu akan sangat membantu perguruan tinggi dalam meningkatkan efisiensi akademik dan pengolahan mahasiswa. Jelas sekali bahwa penelitian ini sangat relevan bagi institusi pendidikan dalam hal manajemen mahasiswa. Informasi yang didapatkan dari model prediksi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan bimbingan dan dukungan akademis yang tepat bagi mahasiswa. Selanjutnya, mari kita dengarkan Saudara Rafli yang akan menjelaskan metode penelitian dan hasil yang diperoleh. Kepada Saudara Rafli, dipersilakan. Kasih, dalam penelitian ini, penulis menggunakan kedua algoritma, yaitu C4.5 dan ID3, untuk memproses data historis mahasiswa yang mencakup berbagai atribut seperti nilai akademik, latar belakang sosial ekonomi, dan aktivitas kemahasiswaan. Data tersebut kemudian diproses melalui algoritma untuk menghasilkan model pohon keputusan berdasarkan analisis yang dilakukan algoritma C4.5. Terbukti memberikan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan ID3. Setelah itu, pohon keputusan yang dihasilkan oleh C4.5 lebih sederhana dan lebih mudah dipahami yang mempermudah interpretasi oleh pihak pengambil keputusan di perguruan tinggi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini merekomendasikan menggunakan C4.5 sebagai algoritma yang lebih efektif dalam memprediksi waktu kelulusan mahasiswa. Menarik sekali bahwa algoritma C4.5 tidak hanya lebih akurat, tetapi juga lebih mudah diinterpretasikan. Ini tentunya akan mempermudah universitas dalam memahami faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan akademik mahasiswa. Baik, kita lanjutkan dengan jurnal yang kedua yang berjudul Data Mining Algorithm and Their Application in Education. Dipersilakan untuk Saudara Alis untuk memulai dengan latar belakang jurnal tersebut.
Terima kasih. Jurnal kedua yang kami bahas mengangkat topik yang sangat relevan di era digital ini, yaitu penerapan algoritma data mining dalam dunia pendidikan. Dengan semakin banyaknya data yang dihasilkan dari proses belajar mengajar, data mining telah menjadi alat penting dalam menganalisis data tersebut untuk menemukan pola-pola yang berguna dalam pengambilan keputusan. Algoritma data mining dapat digunakan untuk memprediksi performa siswa, mengidentifikasi faktor kesuksesan belajar, hingga mempersonalisasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Oleh karena itu, penerapan algoritma ini sangat bermanfaat bagi institusi pendidikan dalam upaya mereka meningkatkan kualitas pendidikan. Betul sekali apa yang telah disampaikan oleh Saudara Alis. Dalam dunia pendidikan modern, pemanfaatan data yang efisien dapat memberikan nilai tambahan yang signifikan, khususnya dalam hal personalisasi, pembelajaran, dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan secara keseluruhan. Sekarang mari kita dengarkan Saudari Klau yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai tujuan dan penelitian ini. Terima kasih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana algoritma data mining dapat diterapkan dalam pendidikan guna memprediksi performa pelajar, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan mempersonalisasi proses belajar mengajar. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi algoritma yang paling efektif dalam konteks pendidikan, serta bagaimana algoritma tersebut dapat membantu dalam manajemen pendidikan yang lebih baik. Dengan kata lain, penelitian ini juga berusaha untuk memberikan rekomendasi tentang bagaimana penggunaan data mining dapat dioptimalkan untuk mendukung keputusan yang lebih tepat dan efektif di dunia pendidikan. Terima kasih. Tujuan yang sangat jelas dan memiliki dampak besar bagi institusi pendidikan, terutama dalam menghadapi tantangan di era big data ini. Untuk lebih jelasnya, saya akan persilakan Saudara Rafli untuk memaparkan metode penelitian dan hasil-hasil yang telah ditemukan. Kepada Saudara Rafli, dipersilakan. Baik, terima kasih. Dalam penelitian ini, beberapa teknik data mining diterapkan seperti klasifikasi, clustering, dan association rule mining. Teknik klasifikasi digunakan untuk memprediksi performa siswa berdasarkan atribut-atribut tertentu. Clustering digunakan untuk mengelompokkan siswa yang memiliki karakteristik serupa. Sementara association rule mining bertujuan untuk menemukan hubungan antar variabel dalam data pendidikan. Penelitian ini juga menggunakan teknik temporal data mining dan time series analysis untuk menganalisis data yang bersifat dinamis, serta web mining untuk menganalisis data dari platform pembelajaran berbasis web. Beberapa algoritma yang digunakan termasuk C4.5, SVM, a priori, dan PageRange. Hasilnya menunjukkan bahwa setiap algoritma memiliki kekuatan dan kegunaan masing-masing, tergantung pada jenis analisis yang dilakukan. Hasil penelitian dari jurnal kedua dapat diringkas dalam beberapa poin-poin yang akan disampaikan oleh Saudari Claude. Kepada Saudari Claude, dipersilakan. Penggunaan algoritma dalam pendidikan. Algoritma data mining digunakan untuk mengekstraksi pengetahuan tersembunyi dari data yang dikumpulkan dalam pendidikan. Teknologi ini membantu dalam meningkatkan standar pendidikan, meningkatkan rasio kelulusan, dan mengurangi angka putus sekolah. Beberapa algoritma utama yang diterapkan adalah C4.5, SVM, a priori, dan PageRange. Setiap algoritma memiliki fungsi yang spesifik dalam mengklarifikasikan, pengelompokan, dan mengidentifikasi pola dalam data pendidikan. Aplikasi algoritma C4.5 digunakan untuk membangun sistem klarifikasi berdasarkan nilai dan atribut dari data yang ada. Algoritma ini dapat memprediksi kategori baru dengan akurasi tinggi. C4.5 merupakan pengembangan dari CLS dan IDE yang menghasilkan pohon keputusan atau decision tree yang lebih komprehensif. Algoritma SVM dianggap sebagai alat yang efisien untuk pelatihan data. Algoritma ini memberikan metode klarifikasi yang akurat dalam pembelajaran 2 kelas dan masih menjadi subjek penelitian lebih lanjut. Keunggulan utama terletak pada kemampuan dalam melakukan regresi linear dan pengelompokan elemen.
Algoritma a priori. A priori adalah algoritma yang populer untuk menentukan item set yang sering muncul di dalam dataset dan digunakan untuk menghasilkan aturan asosiasi. Algoritma ini membantu dalam mengidentifikasi ketertarikan antara variabel di dalam data pendidikan. Algoritma PageRank. PageRank digunakan untuk memberikan peringkat pada halaman-halaman web berdasarkan relevansi dan otoritas. Dalam konteks pendidikan berbasis web, algoritma ini membantu menentukan halaman atau konten yang paling berguna bagi pelajar. Web mining dalam pendidikan. Algoritma data mining digunakan untuk menganalisis data yang berasal dari platform pembelajaran berbasis web. Pola yang ditemukan melalui analisis ini membantu penulis dan guru untuk meningkatkan efektivitas kursus berdasarkan interaksi pelajar. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan algoritma data mining memberikan manfaat yang signifikan dalam mengoptimalkan pengalaman belajar, meningkatkan hasil belajar, serta memberikan wawasan yang berguna bagi para pendidik dalam mengambil keputusan terkait manajemen pendidikan. Terima kasih. Jelas bahwa algoritma data mining memberikan kontribusi besar dalam dunia pendidikan, baik dari segi prediksi performa siswa maupun peningkatan kualitas layanan pendidikan berbasis web. Untuk mengakhiri presentasi ini, saya persilakan Saudara Aris untuk menyampaikan kesimpulan dari jurnal kedua. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari jurnal kedua ini adalah bahwa algoritma data mining memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem pendidikan. Algoritma seperti C4.5, SVM, a priori, dan PageRank sangat berguna dalam mengklasifikasikan, mengelompokkan, dan menganalisis pola yang terdapat dalam data pendidikan. Dengan penerapan yang tepat, data mining dapat membantu lembaga pendidikan dalam mengoptimalkan pengalaman belajar dan memberikan panduan bagi pengambilan keputusan yang lebih baik. Demikian presentasi dari kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan di presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, karena kami sejatinya adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.